Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian sehat ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Nah, setelah kalian mengikuti penjelasan dari Ibu, nanti Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan tujuan mengadakan wawancara. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah sebelum mengadakan wawancara. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya dan kata baku yang tepat. Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Yuk, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, sementara tujuan wawancara itu apa? Adakah yang mengetahui? Ya, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, tadi ada kata-kata narasumber. Apa yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Nah, sementara apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Ya, orang yang bertanya, orang yang mencari informasi, itu disebut pewawancara. Nah, pemilihan narasumber harus sesuai dengan bidang keahliannya. Apa maksudnya? Nah, contohnya sekarang nih, kita akan mencari informasi tentang seseorang atau tentang pasien COVID. Nah, siapa kira-kira narasumber yang bisa kita jumpai untuk memberikan informasi yang paling tepat? Ya, untuk itu, kita bisa menemui Satgas COVID-19 atau mungkin dokter di rumah sakit, ya. Atau contohnya kita akan mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Nah, siapa yang tepat jadi narasumber kita? Yaitu polisi lalu lintas. Nah, seperti itu ya. Dikatakan pemilihan narasumber harus sesuai dengan bidang keahliannya. Jangan sampai contohnya kita akan mengetahui informasi tentang bagaimana cara pembuatan tempe. Tapi yang kita wawancarai seorang montir. Bisa tidak? Ya, mungkin bisa, tetapi hal-hal yang kita peroleh itu tidak maksimal atau tidak akurat. Oleh sebab itu, kita harus tepat memilih seorang narasumber. Langkah-langkah dalam wawancara dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, artinya tahap yang dilakukan sebelum melakukan wawancara. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu meliputi pemilihan tema. Kenapa harus ada tema? Supaya kita lebih fokus terhadap hal-hal yang akan kita tanyakan. Yang kedua, memilih atau menentukan narasumber. Yang ketiga, membuat janji dengan narasumber. Ya, contohnya akan ketemu hari apa, jam berapa, di mana. Nah, itu kita membuat janji, ya. Nah, ini yang paling penting. Yang keempat yaitu membuat daftar pertanyaan. Nah, saat membuat daftar pertanyaan, kita harus menggunakan bahasa yang baku, ya. Kenapa kita harus membuat pertanyaan atau mempersiapkan daftar pertanyaan?
supaya saat bertemu dengan narasumber, kita akan sudah lebih siap untuk bertanya poin-poin apa saja yang harus kita tanyakan. Nah, kadangkala kalau kita tidak siap, ya ada hal-hal yang penting justru terlewatkan. Yang kelima, yaitu mengurutkan daftar pertanyaan. Yang keenam, mempersiapkan alat tulis atau alat perekam. Nah, itu yang kita persiapkan sebelum melakukan wawancara. Jadi dari tahap persiapan ada 6 poin. Yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan. Yang pertama, yaitu datang lebih awal di tempat yang telah disepakati bersama. Ya, tadi di tahap persiapan kita kan membuat janji. Ya, alangkah baiknya kita datang lebih awal sebelum narasumber datang di tempat tersebut. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, sebelum memulai wawancara, kita hendaknya mengucapkan salam dulu, memperkenalkan diri, dan juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber untuk diwawancara saat itu. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan sesuai dengan urutan yang ada yang sudah kita buat tadi. Nah, dengan bahasa yang sopan. Nah, saat berbicara, kita usahakan mendengarkan narasumber menjawab setiap pertanyaan kita sampai tuntas. Kita tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan narasumber supaya lebih mengalir saat narasumber memberikan penjelasan. Yang berikutnya, jangan menghakimi atau menyalahkan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Yang terakhir, setelah selesai wawancara, kita menyampaikan permohonan maaf apabila saat wawancara berlangsung ada kata-kata yang tidak sopan. Nah, tahapan berikutnya yaitu mohon diri atau berpamitan dan juga mengucapkan terima kasih karena telah berlangsungnya wawancara tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan setelah wawancara. Nah, setelah wawancara kita hendaknya membuat laporan atau kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat laporan. Yang pertama yaitu latar belakang. Ya, kita menuliskan alasan melakukan wawancara itu apa. Terus yang kedua, maksud dan tujuan dari wawancara. Kita menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara tersebut apa. Yang ketiga, topik wawancara, yaitu menuliskan topik dari wawancara tersebut. Yang keempat, yaitu waktu dan tempat kegiatan. Ya, kita di situ menuliskan waktu dan tempat di mana dilakukan wawancara tersebut. Yang kelima, hasil wawancara. Ya, di situ kita tuliskan narasumber, pewawancara, dan juga hasil wawancara. Yang keenam, yaitu kesimpulan. Kita menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam wawancara, ya, dibagi dalam 3 tahapan besar, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan setelah wawancara. Dan setiap tahapan ini ada langkah-langkahnya tersendiri. Cukup jelas ya. Nah, untuk mempersiapkan pertanyaan yang baik,
di sini ada rambu-rambunya atau ada aturannya, yaitu dengan konsep 5W dan 1H. Artinya apa? Nah, ini sebetulnya menggunakan bahasa Inggris ya. W yang pertama itu apa? Ya, jadi nanti kita bertanya dengan menggunakan kata tanya apa. W yang kedua yaitu di mana. W ketiga kapan. W keempat siapa. W kelima mengapa. Dan 1H bagaimana. Ya, jadi ini kurang lebih kata tanya yang sering digunakan dalam membuat pertanyaan saat mengadakan wawancara. Ya, perlu kalian ingat bila Ibu memberikan batasan dalam membuat pertanyaan saat wawancara, tolong kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu yang lebih menjurus ke profesi orang tersebut atau ke kegiatan orang tersebut ya. Jadi supaya apa yang ingin kita tahu, apa yang ingin kita dapatkan itu tercantum di situ ya. Nanti berikutnya Ibu akan berikan contoh pertanyaan yang menggunakan 5W 1H. Contohnya kita akan mewawancarai seorang penjual bakso keliling. Yang pertama, contohnya, kapan Bapak memulai usaha ini? 2. Di mana biasanya Bapak berjualan? Ketiga, siapa yang membantu Bapak untuk membuat bakso? Yang keempat, apa saja hambatan yang selama ini Bapak alami saat menjadi pedagang bakso? Yang kelima, mengapa Bapak memilih berjualan bakso? Yang keenam, bagaimana cara Bapak mempromosikan agar dagangan Bapak banyak orang yang tertarik untuk membelinya? Nah, ini sebagai contoh saja. Untuk urutannya, boleh kalian bolak-balik mana yang terlebih dahulu. Ya, bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, nanti kita akan berlatih untuk mewawancarai seseorang. Siap ya? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.